Berbicara tentang doa, penting sekali untuk berdoa dengan penuh keyakinan. Namun ada area tertentu dalam hidup di mana orang-orang kurang yakin dengan berdoa. Kadang-kadang orang merasa tidak yakin, tidak merasa aman, bahkan khawatir apakah ia berdoa dengan benar. Saudara perlu berdoa dengan penuh keyakinan, meyakini kemampuan Tuhan, meyakini Dia menjawab doa-doa kita oleh karena siapa dirinya. Ketika saudara memahami seperti apa Tuhan itu, keyakinan kita akan bertambah besar. Selamat datang kembali dalam sesi kedua di dalam gerakan 40 hari doa dan puasa. Ketika para murid meminta Yesus untuk mengajarkan bagaimana berdoa, kata pertama yang diucapkannya adalah kata yang sama sekali tidak terduga oleh para murid. Yesus mengatakan, Bapa kami. Hanya dua kata ini. Yesus mengibaskan semua stereotip siapa Allah di dalam perjanjian lama. Ribuan tahun kata Bapa hanya dipakai beberapa kali kepada Allah dan tidak pernah dipakai di dalam doa pribadi. Di dalam perjanjian lama ketika orang berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pembebas, sebagai pemulih, sebagai penyedia. Bahkan mereka berdoa kepada Allah yang menakutkan di dalam perjanjian lama, yang mempunyai banyak sebutan lain. Namun tidak pernah dalam ribuan tahun itu orang menyebut Allah sebagai Bapa. Saudara, kita saat ini menggunakannya karena Yesus mengajarkannya kepada kita semua. Yesus memang menantang kita. Bahkan Yesus menunjukkan sebutan Bapa kepada Allah ada lebih 150 kali dalam Alkitab. Ia ingin kita menangkap pesan ini. Ia mau kita tahu bahwa Allah bukan hanya sebuah kuasa. Ia adalah satu pribadi. Allah bukan hanya satu kekuatan. Ia adalah Bapa. Pada kenyataannya kata Bapa dalam perjanjian baru adalah Aba, Bapa. Surah Aba artinya adalah ayah, papa, atau daddy. Sebutan ayah, sebutan papa, sebutan daddy adalah sebutan yang mesra. Ada kasih, ada cinta, ada rasa aman, sangat familiar di dalam sebuah keluarga. Yesus mengatakan kepada kita bahwa kalau kita berdoa kepada Allah, Bapa kami yang di surga. Sebenarnya kita mau berbicara kepada dedimu. Kita mau berbicara kepada abamu, kepada ayahmu. Inilah kata pertama yang biasanya seseorang anak kecil belajar memanggil ayah mereka. Aba, papa, ayah, daddy, dan sebagainya. Saudara, mungkin kebenaran ini menjadi sesuatu yang sulit diterima oleh sebagian orang ketika memikirkan Allah sebagai Bapa. Karena terkadang mengungkit kenangan-kenangan yang menyakitkan di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka. Mungkin ayahmu kejam terhadapmu. Mungkin ayahmu tidak bisa diandalkan. Mungkin ayahmu pernah menganiaya dirimu. Sehingga ketika engkau mendengar kalimat Bapa kami yang di surga, engkau mengatakan, ntar dulu. Bapakku gak kayak gitu. Bapak saya tidak seperti itu. Ayah saya tidak seperti itu. Sulit untuk memahami tentang Bapa di surga yang seperti apa. Kita memindahkan semua kenangan buruk tentang Bapa kita kepada Allah Bapa surgawi. Tidak heran kita tidak memahami Tuhan dan tidak merasa yakin untuk berbicara kepadanya. Inilah waktunya bagi kita untuk menukar semua kesalahan konsep dan mitos-mitos tentang Tuhan dengan kebenaran tentang siapa Allah yang sesungguhnya dan seperti apakah Dia. Sebab ketika kita sungguh-sungguh memahami seperti apakah Dia, kita akan memahami tentang Bapa seperti apakah Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal dirinya, kita akan lebih yakin berdoa kepadanya. Dan kita akan belajar mengasihi Dia dengan sesungguh hati. Ini akan mengubah hidup kita, kehidupan doa kita secara radikal. Dan kita bisa lebih berdoa dengan penuh keyakinan daripada sebelumnya. Dalam pelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang Allah. Seperti apakah Allah itu? Bapa seperti apakah Dia? Maka untuk bisa menemukan jawaban ini, mari kita perhatikan bersama-sama ada 4 alasan mengapa kita dapat berdoa dengan yakin kepada Allah. Seperti Bapa kepada kita. Yang pertama, saudara, mengapa kita dapat berdoa dengan yakin? Karena Dialah Allah Bapa yang peduli. Yang pertama, Dia adalah Allah Bapa yang peduli. Dia mengasihimu lebih daripada apa yang bisa saudara pahami. Dia seorang Bapa yang jauh lebih berbelas kasih daripada Bapa manapun di dalam dunia ini. Karena Dia adalah Allah yang sempurna.
Allah yang mengasihimu dengan lebih lembut, lebih setia dibandingkan dengan ibu manapun di dalam dunia ini yang sanggup mengasihi anaknya sendiri. Saudara, di dalam Yesaya pasal 49 ayat 15 mengatakan demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Jawabannya tentu saja tidak, saudara. Dan Yesaya melanjutkan, sekalipun dia melupakannya, aku Allah tidak akan melupakan engkau. So inilah yang Allah katakan tentang diri saudara. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan Allah mengasihimu. Kegagalan, sikap saudara, dosa-dosa saudara, keras kepalanya setiap kita, kesalahan-kesalahan kita, kejatuhan kita, tidak ada satupun yang bisa menghentikan kita, tidak satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun malaikat-malaikat ataupun pemerintah-pemerintah, baik apapun sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun segala makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, engkau mungkin mencoba untuk menghentikan Allah untuk mengasihi kita. Kita mungkin bisa mencoba Allah untuk tidak bisa mengasihi kita. Tetapi tidak ada satupun dari kita yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kita mungkin mencoba untuk menghentikannya, tetapi kita pasti gagal karena dia mengasihi kita berdasarkan dirinya sendiri. Dia mengasihi kita karena karakter Allah sendiri. Suatu waktu kita duduk di pantai pada hari yang indah, kita bisa merasakan ketenangan, kita bisa merasakan kedamaian di pantai itu. Tetapi kita bisa membayangkan kalau kita berada di sebuah laut saat badai mengamuk, menghantam kapal kita, dan situasi yang mulai mencekam, menakutkan. Ini mengingatkan kita pada satu pasal di dalam Alkitab. Itu pada saat murid-murid ada di dalam sebuah kapal di tengah badai, dan Yesus tertidur di situ. Coba bayangkan, saudara, apakah sudah pernah merasa bahwa Yesus tertidur di dalam kapal, saudara? Saudara ada di dalam badai, di dalam kapal yang terombang-ambing oleh gelombang itu. Dan saudara merasakan ketakutan setengah mati. Dan saat itu saudara merasa tidak percaya akan pimpinan Tuhan. Saudara, saat itu para murid mungkin berpikir bahwa mereka akan mati, binasa saat itu juga. Badai yang sangat mengerikan. Dan kita mengatakan kepada kita bahwa mereka membangunkan Yesus dan mereka berkata, Tuhan, apakah engkau tidak peduli kita akan tenggelam? Tuhan, apakah engkau tidak peduli kita binasa? Semua yang ada di dalam badai, kita akan tenggelam. Dan engkau hanya tertidur di situ. Saudara, pertanyaan inilah yang sering kita tanya kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kita sering ajukan kepada Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau peduli dengan kehidupanku? Tuhan, tidakkah engkau peduli dengan segala yang sedang aku alami? Tuhan, aku sedang tenggelam. Aku dalam ketakutan. Tidakkah engkau peduli? Tidakkah engkau peduli tentang apa yang ditemukan oleh dokter dan dikatakannya kepadaku? Tidakkah engkau peduli betapa kacaunya pernikahan saya saat-saat ini? Tuhan, aku bangkrut, tidakkah engkau peduli dengan keuanganku? Tuhan, aku sedih sekali. Tidakkah engkau peduli dengan masalah anak-anakku hari-hari ini? Tidakkah engkau peduli? Engkau tertidur di dalam kapal ini. Dan badai ini hampir menenggelamkan diriku. Saudara, jawaban dari semuanya itu tentu, ya, Tuhan peduli. Jawaban dari semua persoalan kita, jawaban dari semua pertanyaan hidupan kita adalah, ya, Tuhan peduli dengan hidupmu. Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Dia peduli terhadap segala detik kehidupan kita. Ia bahkan lebih peduli daripada dirimu sendiri. Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, sekarang di dalam buku catatan saudara masing-masing, saudara mungkin mau melingkari kata segala. Di dalam Alkitab kita mungkin saudara mau melingkari kata segala itu. Dia peduli dengan segala hal di dalam kehidupan kita. Dia peduli dengan segala kesehatan kita. Dia peduli dengan kehidupan percintaan kita. Dia peduli dengan keuangan kita. Dia peduli dengan anak-anak kita. Dia peduli dengan studi kita, dengan pekerjaan kita, dengan karir kita, dengan bisnis kita. Dia peduli dengan hobi kita, saudara. Tidak satupun yang Tuhan tidak peduli.
Alkitab mengatakan bahwa dia menghitung sejumlah rambut di dalam kepala kita. Bahkan dia tahu warna asli rambut kita, saudara. Tidak ada satu hal yang terlalu kecil atau terlalu remeh untuk diperhatikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sedemikian peduli dengan segala hal di dalam kehidupan kita, adakah sesuatu hal yang cukup besar yang membuat kita khawatir? Kalau Tuhan peduli dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh dalam kehidupan kita, adakah hal yang cukup besar yang membuat kita khawatir di dalam kehidupan kita? Jika itu cukup mengkhawatirkan hidup kita, itu juga cukup membuat kita berdoa kepadanya. Allah mengatakan bahwa semuanya kepadaku karena aku peduli kepadamu. Engkau bisa berdoa dengan penuh keyakinan karena Dia adalah Allah Bapa yang peduli. Yang kedua, saudara, mengapa kita bisa yakin berdoa? Karena Dia adalah Allah Bapa yang konsisten. Dia adalah Allah yang konsisten bagi setiap kita. Dia konsisten mengasihi kita. Dia konsisten peduli dalam kehidupan kita. Dia konsisten untuk berbelas kasih dalam kehidupan kita. Dia konsisten untuk dapat diandalkan oleh seluruh kehidupan kita. Dia selalu konsisten, artinya kasih Tuhan tidak pernah berhenti sekalipun kita gagal di dalam banyak hal. Alkitab juga mengatakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia kepada kita. Dia akan menolong kita karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Dia akan selalu melakukan janjinya kepada kita. Tahukah saudara bahwa penyebab terbesar anak-anak berontak adalah janji yang dilanggar oleh orang tuanya? Penyebab terbesar anak-anak kita memberontak kepada orang tuanya adalah janji yang dilanggar justru oleh orang tuanya sendiri. Mereka mengatakan, tapi kan papa sudah berjanji, mama sudah berjanji. Dan ketika orang melanggar janjinya, itu menghancurkan hati kita. Ketika orang tua itu melanggar janjinya, itu menghancurkan hati anak-anaknya. Tetapi Allah tidak pernah menyesali setiap janji yang diucapkan kepada kita. Dia menepati janjinya kepada kita. Ayah adalah manusia yang seringkali tidak bisa kita duga. Terkadang ketika berbicara dengan orang-orang tertentu, sudah mereka mengatakan, aku gak pernah bisa menduga apa yang dilakukan oleh ayahku terhadap diriku. Apakah dia akan diam atau dia akan melakukan sesuatu kekerasan bagi hidupku? Apakah dia akan memelukku atau dia akan memukulku? Aku tidak tahu apakah dia akan menerimaku atau menolakku. Sedih sekali. Ayah, seorang manusia yang tidak konsisten akan menghasilkan anak-anak yang tidak aman. Seorang ayah yang tidak konsisten dalam kehidupannya akan menghasilkan anak-anak yang tidak aman dengan hidupnya. Saudara, bersyukurlah karena Bapa surgawi kita bukanlah ayah yang seperti itu. Ayah Bapa surgawi kita, Bapa di surga situ adalah Allah yang konsisten. Alkitab mengatakan Allahku dengan kasih setianya menyongsong aku. Saudara, dengarkanlah hal ini. Allahku tidak pernah berubah dari kasih-Nya terhadap diriku. Allah yang mengasihi engkau, kasih-Nya tidak pernah berubah. Engkau bisa berdoa dengan penuh keyakinan. Karena Allah bukan hanya peduli terhadap dirimu. Dia tahu segala sesuatu tentang dirimu. Dia Bapa yang konsisten. Dan engkau bisa bergantung kepadanya. Yang ketiga, saudara, mengapa kita bisa berdoa dengan penuh dengan keyakinan? Karena Dia adalah Allah Bapa yang dekat. Dia bukan Allah yang menjaga jarak. Dia bukan Allah yang tidak hadir. Dia tidak pernah menolak atau menyuruhmu pergi saja. Tapi pada kenyataannya Dia berjanji untuk berada di sisimu apapun yang terjadi. Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Betapa luar biasanya Dia berkata, aku sekalipun tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan melupakan engkau. Tidak akan mengecewakan engkau, saudara. Dia mengatakan tentang kesetiaannya. Dia berkata tentang kasih-Nya kepada setiap kita. Tidak ada sedetik pun Dia melupakan hidup kita. Tidak ada satu detik pun Dia melupakan hidup kita. Sekalipun engkau dilahirkan, Dia ada di sana. Sebelum engkau dilahirkan, Dia ada di sana. Dan setelah engkau dilahirkan, Dia terus ada menyimpanmu di dalam pikirannya. Pemazmur mengatakan, bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya.
Jika aku mau menghitungnya, itu lebih daripada banyak pasir. Apabila aku berhenti menghitungnya, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Sudah tidak bisa menghitung jumlah pasir di pantai dan semua butir pasir di seluruh dunia ini. Alkitab membandingkan betapa luasnya kasih Allah terhadap diri kita dengan butir pasir yang ada di pantai itu. Setiap kali kita pergi ke pantai, saudara, saya mau saudara memikirkan betapa besar Allah mengasihi kita. Setiap butir pasir itu saudara taruh di mikroskop dan saudara akan menemukan, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Setiap butir pasir yang ada di pantai itu, dan waktu kita taruh di bawah mikroskop, saudara, dan kita akan menemukan ketika Allah berkata, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Itu Tuhan yang menulisnya. Saudara tidak bisa memahami betapa besar Tuhan mengasihi engkau. Tiap butir pasir di pantai mewakili seberapa besar Allah mengasihi setiap kita. Setiap butir di pasir pantai itu, saudara, itu menandakan sebuah kasih Allah bagi kehidupan kita. Saudara, saya mau saudara memikirkan 3 kebenaran yang memberikan kita keyakinan tentang kedekatan Allah. Yang pertama, Allah tidak pernah terlalu sibuk untuk ada bagimu. Ini menunjukkan betapa dekat Allah bagi hidup kita. Allah tidak pernah terlalu sibuk untuk ada di dekat saudara. Saudara, dia tidak pernah berkata, ayo ambil nomor antrian dulu. Ada orang-orang yang lebih penting daripada kamu. Aku sedang sibuk, aku sedang menangani banyak hal, dan kamu harus menunggu. Saudara, Allah tidak pernah berkata demikian. Alkitab mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Dia adalah Allah yang selalu dekat. Dan ketika saudara datang kepadanya dalam waktu apapun, dengan permintaan apapun, dia tidak pernah merasa lelah untuk mendengarkan saudara. Dia mendengarkan permintaan saudara. Kebenaran kedua adalah Allah suka memenuhi keperluanmu. Saudara, dalam bahasa Ibrani artinya Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Apakah yang ingin dia sediakan di dalam hidupmu? Datanglah kepada Tuhan dengan ribuan permintaan di dalam sehari. Dengan doa yang sama kepada Tuhan. Aku perlu pertolonganmu sekali lagi ya Tuhan. Aku perlu pertolonganmu sekali lagi dengan pencobaan ini. Dengan masalah ini. Dengan ketakutan ini. Dengan ingatan-ingatan itu. Aku perlu Engkau ya Tuhan. Aku perlu pertolonganmu ya Tuhan. Agar aku tidak menjadi takut. Aku perlu pertolonganmu. Kemana arah yang harus aku tuju? Saudara, dia tidak pernah merasa lelah untuk mengurus hidup kita. Alkitab mengatakan hal ini, apabila engkau bapa yang jahat, engkau tahu memberikan hal yang baik kepada anakmu. Terlebih lagi bapamu yang di surga memberikan kepada mereka apa yang diminta. Allah adalah Allah yang dekat. Yang ketiga, saudara, Allah yang selalu berempati menunjukkan dia dekat. Dia melihat, dia mendengar, dan dia merasakan apa yang menjadi luka di dalam hati kita. Seringkali ayah dunia mencoba membuatmu menjadi orang yang lebih tangguh. Dan dia akan mengatakan, ayo bangkit, jadilah pria, jadilah laki-laki, be man, jangan kayak anak kecil. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu. Alkitab mengatakan, jika engkau ada dalam situasi yang sulit dan engkau bergumul, perhatikanlah ayat ini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, pikirkan ayat itu sebentar. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, ayat ini berkata ia dekat dengan orang yang patah hati. Saudara, apakah engkau hari-hari ini sedang patah hati? Apakah engkau hari-hari ini sedang tawar hati? Dan ia mengatakan, ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saudara, apakah hari-hari ini engkau sedang merasa tertekan? Apakah saudara sedang merasa hancur? Apakah saudara sedang merasa kehilangan keyakinan dan hampir menyerah, saudara? Kepadamu dia menyatakan, ia sangat dekat kepada orang yang patah hati. Dia adalah Allah tempat pengungsian kita. Dia adalah Allah sumber kekuatan kita. Dia adalah penolong yang tidak pernah tertidur.
Dia memberikan keyakinan kepada kita. Dia peduli, dia konsisten, dan dia Bapa yang dekat dengan kita. Saudara, alasan yang keempat mengapa kita bisa yakin berdoa kepada Dia. Karena Dia Allah yang bukan hanya Allah yang peduli, Dia bukan hanya Allah yang konsisten, Dia bukan hanya Allah yang dekat, tetapi Dia juga adalah Allah Bapa yang kompeten. Artinya Dia sanggup mengatasi segala masalah yang saudara bawa kepadanya. Jangan pernah mempertanyakan kesanggupannya. Jangan pernah mempertanyakan kemampuannya, saudara. Alkitab mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Apa yang kau anggap hal itu mustahil? Efesus pasal 3 ayat 20 mengatakan demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. So kita berani menaikkan segala apapun yang kita impikan, segala yang kita pikirkan, harapan-harapan kita, cita-cita kita. Allah yang menciptakan laut yang begitu luas, sanggup melakukan segala sesuatu yang melampaui segala yang kita sanggup doakan. Allah yang menciptakan seluruh dunia ini, alam semesta dan segala isinya. Dia juga Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang sanggup kita pikirkan. Bahwa setiap permasalahan kehidupan kita, bahwa setiap masalah yang terbesar di dalam kehidupan kita kepadanya. Mimpi-mimpi kita yang terbesar, tantangan kehidupan kita yang sangat menggentarkan hidup kita. Semua ketakutan-ketakutan kita yang terbesar, bawa kepada dirinya. Dia bukan hanya bisa menangani hal itu, dia mengatakan dia melampaui semua yang saudara bisa bayangkan. Semua yang bisa saudara minta, semua yang bisa saudara impikan. Dia melampaui segala sesuatu yang kita bisa minta di dalam doa kita. Saudara, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan pribadi kepada saudara. Keraguan tentang apa yang dapat Allah lakukan di dalam hidup saudara? Keraguan tentang apa yang Allah bisa berikan di dalam kehidupan saudara? Keraguan tentang Allah yang seperti apa yang sedang saudara alami sekarang ini? Saudara, jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi kemampuan Tuhan. Janganlah takut untuk meminta. Janganlah takut untuk bermimpi. Apa yang menjadi harapanmu, Allah bisa melampaui hal itu. Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan mengasihi saudara. Allah mengasihi hidup kita. Saudara, mari kita review bagian ini sejenak. Ada 4 alasan mengapa kita bisa berdoa dengan penuh keyakinan. Yang pertama, Allah adalah Bapa yang peduli. Tidak ada waktu di mana Dia tidak peduli tentang hal-hal detail dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, Dia adalah Allah Bapa yang konsisten. Dia tidak pernah berubah di dalam kasih-Nya. Dia adalah Bapa yang tidak mudi. Dia adalah Bapa yang tidak pernah berubah. Yang ketiga, saudara, Dia adalah Allah Bapa yang dekat. Meskipun saudara lari menjauh daripadanya, atau saudara saat ini sedang jauh daripada dirinya, Dia tidak pernah melupakan saudara. Dia tidak pernah mengabaikan saudara. Bahkan tidak pernah sedikit pun, hanya karena engkau merasa tidak dekat dengan dirinya, tidak berarti Tuhan tidak dekat dengan hidup saudara. Dia Bapa yang selalu dekat dengan hidupmu, sedekat doamu kepadanya. Yang keempat, saudara, Dia adalah Allah Bapa yang kompeten. Tidak ada hal yang sulit baginya. Dia sanggup menangani apapun yang engkau sedang hadapi. Allah sanggup melakukan segala apapun. Tuhan berkata, jika saudara berdoa kepadaku, saudara bisa berbicara dengan Bapa Sorgawi. Kepada Bapamu, kepada ayahmu, kepada seseorang yang mengasihi hidupmu. Saudara, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan yang penting. Dan saya ingin
sudah pertimbangkan baik-baik. Mungkin saudara sudah seumur hidup hingga umur usia hari ini, saudara sudah menjadi orang yang tinggal di dalam gereja. Saudara sudah menjadi orang yang ada di dalam gereja. Tetapi apakah saudara yakin bahwa Allah adalah Bapamu? Allah bukanlah Bapa bagi semua orang. Dia memang pencipta dari semua orang. Tetapi dia bukan Bapa bagi semua orang. Izinkan saya menjelaskannya. Allah menciptakan semua orang. Allah menciptakan setiap orang. Allah memiliki tujuan bagi hidup semua orang. Tetapi tidak semua orang hidup di dalam tujuan Allah. Sekalipun Allah ingin semua orang ada di dalam keluarganya, tetapi tidak semua orang masuk di dalam keluarganya, saudara. Perhatikan hal ini. Allah mengasihi saudara. Dia memiliki tujuan yang spesifik bagi hidup saudara. Dia ingin saudara menjadi bagian di dalam keluarganya. Tetapi jika engkau tidak ada di dalam keluarganya, maka dia bukan Bapa saudara. Dia menjadi Bapamu sampai saudara meletakkan iman di dalam pribadi Yesus, anaknya yang tunggal itu. Alkitab berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, dia memberikan hak kepada semua orang untuk menjadi anak-anaknya. Dan itulah waktunya di mana saudara menjadi anggota keluarga Allah. Ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus itu, mati dari kayu salib, itulah kesempatan bagi saudara untuk percaya kepadanya. Itulah kesempatan bagi saudara untuk menjadi anggota keluarga Allah. Ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara percaya kepadanya, maka Allah menjadi Bapa yang peduli, yang konsisten, yang dekat, dan yang kompeten. Sehingga saudara bisa berdoa dengan penuh keyakinan seperti yang Yesus ajarkan kepada kita untuk berdoa. Yesus mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dia mau kita memulai doa dengan hubungan anak dengan Bapa. Hubungannya begitu dekat, hubungannya begitu familiar, hubungannya begitu intim. Ada relasi anak dengan Bapa di dalam sebuah doa. Alkitab mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Maka sudahkah saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu? Sudahkah saudara menerima pemberiannya untuk pengampunan dosa dan menerima undangannya untuk bergabung di dalam keluarga Allah? Inilah pembaharuan pengharapan sedang terjadi. Sebuah kebangunan dan kebangkitan rohani di dalam hidupmu. Pengharapan akan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau sudah belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, terimalah hari ini. Kalau sudah belum menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, kalau sudah belum pernah menerima, mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu, terimalah hari ini. Saudara mungkin sudah berada di dalam gereja seumur hidupmu, namun mengenal tentang Tuhan tidaklah sama dengan mengenal Tuhan. Percaya pada Yesus sebagai anak Allah, si jahat juga tahu akan hal itu. Tetapi ketika saudara mengundangnya menjadi Bapa, menjadi Juru Selamat, maka saudara menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Maukah saudara melakukannya? Inilah saat terpenting dalam kehidupan saudara. Suatu keputusan terpenting dalam kehidupan saudara. Suatu keputusan terpenting yang pengaruhi hidup kekal di surga bagi saudara. Saudara, mari kita tundukkan kepala saudara bersama-sama dengan saya. Saya ingin bersaudara mendoakan doa ini. Ini bukan tentang doa, tentang kata-kata doa itu. Namun ini adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan saudara. Rendahkanlah hatimu di depan Tuhan. Allah merespon terhadap segala kerendahan hati kita. Saudara bisa mengikuti doa seperti ini dengan doa yang saya katakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Katakan bersama-sama. Allah yang kekasih, aku mau mengenalmu sebagai Bapa Surgawi yang terkasih. Aku mau menjadi anakmu, menjadi bagian dari keluargamu. Ya Allah, terima kasih telah mengirimkan Yesus
untuk menjadikan semuanya ini terjadi. Mulai saat ini aku mau percaya kepada anakmu yang kau utus ke dalam dunia untuk mati bagiku. Aku tidak mengerti segala hal, namun sejauh yang aku mengerti, aku mau berbalik dari mengandalkan diriku sendiri kepada mengandalkan Engkau di setiap detik kehidupanku. Aku mau berbalik dari jalan-jalanku, dari dosa-dosaku, dari keberpusatan pada diriku, dan aku mau berbalik kepada anugerah pengampunan dosamu. Terima kasih untuk tidak hanya menjadi Bapakku, tetapi karena Engkau peduli, konsisten, dekat, dan kompeten. Bapa yang seperti itulah Engkau. Dan aku mau mempercayai Engkau dengan sepenuh hati. Maka dengan kerendahan hati, aku memohon kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Saudara, jikalau saudara mendoakan doa ini, selamat. Itu berarti saudara baru saja melintasi sebuah garis iman. Saya senang sekali ketika saudara beralih dari hidup ini kepada hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa Allah punya banyak sekali hal yang Dia ingin perbuat, yang Dia ingin kerjakan di dalam kehidupan saudara. Dan Dia akan melakukannya melalui permohonan dan doa-doa saudara. Dan ada satu hal lagi yang terpenting di dalam kehidupan saudara. Jika saudara membuat keputusan penting ini, saudara harus menceritakannya kepada teman-teman saudara. Atau kepada kelompok doa saudara yang baru saja saudara doakan. Saudara baru saja melintasi sebuah garis iman untuk menuju sebuah hidup yang kekal. Mereka pasti senang mendengar hal ini. Sebuah keputusan penting baru saja saudara buat di depan Tuhan. Saudara memiliki Bapa yang peduli, Bapa yang dekat, Bapa yang konsisten, dan Bapa yang kompeten. Selamat datang di dalam keluarga Allah. Sampai bertemu di sesi selanjutnya di dalam gerakan 40 hari doa dan puasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.